Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel IBI Bandar Gacor. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan membahas tentang memahami ketika burung sedang overbirahi kan kawan. Nah, karena di sini memang sangat sulit ya kita akan membedakan burung yang overbirahi itu bagaimana. Apakah burung yang gacor itu pasti overbirahi gitu ya. Sebelumnya saya pernah membahas tentang overbirahi ini ya. Jadi apakah burung yang gacor itu pasti burung yang birahi gitu, yang sudah overbirahi? Belum tentu kan kawan ya. Jadi disitulah kita mulai memahami ya, karakter individunya itu mulai dari situ. Artinya seperti ini contohnya. Saya pernah bilang kalau gacor dan tidak gacor itu adalah karakter gitu. Bukan masalah itu overbirahi atau kurang birahi begitu. Artinya begini, sebelum kita merawat si burung itu, si burung yang kita rawat ini, kita nggak akan mengerti, kita nggak akan paham gitu ya. Kita nggak akan paham bagaimana sih dia cara menunjukkan overbirahinya begitu. Karena setiap individu saya yakin pasti berbeda begitu. Nah, makanya di sini ada tingkat pemahaman yang kita harus jeli ya. Seperti burung ini ya. Burung ini kalau menurut aku dia overbirahinya itu, dia ketika overbirahi dia itu menunjukkan sesuatu yang tidak hanya over gacor gitu ya. Bukan itu penunjukan yang paling krusial kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya itu, kalau untuk individu burung ini dia menunjukkan birahi yang berlebih itu dengan cara dia menggigit bulunya ketika ditemukan burung gitu. Nah, dan tingkat kegacoran yang sangat luar biasa. Walaupun burung ini dalam keadaan tidak overbirahi, artinya kegacoran tadi itu tetap gacor kan kawan. Berarti burung ini memang karakternya gacor gitu. Jadi bukan dari situ, dari titiknya kita melihatnya gitu. Bukan dari tingkat gacornya. Tapi ketika dia gigit bulu berarti dalam kondisi burung ini overbirahi. Nah, begitu. Birahi berlebih, akhirnya tenaganya nggak ada, terus akhirnya dia gigit bulu. Nah, gitu masalahnya. Dan beda lagi dengan burung yang saya rawat satunya begitu ya. Itu karakternya burungnya tidak gacor kan kawan. Sangat tidak gacor sekali. Bisa dikatakan burung itu ketika saya mulai memahami karakter individunya ketika saya sudah merawat lebih dari 10 hari. Nah, saya mencoba membuat burung itu tak bikin birahi dulu, birahi. Tak kasih jangkrik banyak. Dengan jumlah yang sangat mentokin. Sampai di mana titiknya, overnya begitu ya. Ternyata ketika burung itu sudah over birahi, dia tidak menunjukkan tingkat kegacoran yang sangat tinggi. Enggak, biasa saja. Kalau ukuran kegacorannya menurut saya sangat biasa. Artinya burung itu enggak gacor, sama sekali enggak gacor. Cuman penunjukan lain. Nah, dari situ tak perhatikan itu dia selalu mengangkat kakinya sebelah. Nah, artinya kan itu hanya kita yang memahami begitu. Oh, burung ini ketika diberikan asupan extra fooding yang sangat banyak, cara kita menaikkan birahinya dia gitu dengan extra fooding banyak. Ternyata burung itu ketika over dia hanya mengangkat kakinya satu. Dan dia punya karakter semakin nggak enak, artinya semakin nggak enak, burung itu semakin volume saltonya itu semakin sering gitu ya, durasi saltonya. Dia kan burungnya salto, jadi dia semakin sering salto gitu. Artinya kita sudah memahami satu individu dan dua individu. Nah, dari situ kita mulai belajar bagaimana kita
memahami individu itu dari satu dan yang satunya. Nah, kita sekarang permasalahannya bagaimana sih Om untuk menurunkan birahi itu sendiri gitu ya. Nah, pertama kita kan sudah tahu ini saumpamanya ini ya. Ini ibarat. Kita pakai ibarat itu burung saya ini cocoknya EF-nya itu jangkrik gitu ya. EF-nya jangkrik. Oke, kita main satu EF aja. Kan kita tahu itu, kalau setiap burung beda-beda itu ya. Ada yang EF-nya cocoknya pakai kroto, ada yang pakai ulat Hongkong dan macam-macam ya. Anggap aja ini pakai jangkrik semuanya. Kalau burung yang upper birahi itu, ya kita harus pangkas itu memang ekstra fooding itu. Bahkan yang tadinya berapa, sampai 55 atau berapa 77 bahkan 10-10. Begitu kita pangkas itu cukup kita pemberian sekali aja ya. Sekali aja langsung minim ya. Minim 3 seumpamanya. Itu berikan di sore hari. Karena burung yang over birahi itu memang membutuhkan penjemuran juga kan kawan. Penjemuran artinya dia suhu cuaca itu, suhu udara itu sangat berpengaruh ya. Nah, di situ terus jadi kita nggak bisa walaupun kita tahu posisinya, maksudnya caranya ngerawat. Kalau burung over birahi itu harus seperti ini, tapi kita nggak bisa ngelawan cuaca. Artinya kalau cuaca lagi nggak mendukung, seperti banyak hujan, ya itu tidak mendukung juga ya, untuk jadi kita sabar itu bahasanya ya. Kita nikmati aja, karena burung over birahi itu tidak mudah kan kawannya. Kita langsung cepat diturunin 1 minggu atau 2 minggu, kita coba lagi pasti turun. Wah, tidak semudah itu kan kawan. Kita perlu jeli sabar, penempatan juga pengaruh. Jadi kalau selama dia saut-sautan segala macam, itu yang mempengaruhi lama untuk menurunkan birahinya dia gitu. Jadi kita harus punya tempatnya. Jadi nggak boleh ambisi kita ya, nggak boleh ambisi burung. Makanya kalau kita semakin ambisi ya semakin nggak benar itu burung, karena ya kita nggak memikirkan tempat, nggak memikirkan segala macam, suhu udara, cuaca segala macam itu. Kita pengennya tahu rawatnya, katanya Om seperti ini, sudah saya rawat seperti ini, tidak jadian gitu. Tanpa kita melihat kondisi-kondisi yang lain, dan tidak seperti itu kan ya. Kita butuh penjemuran, pengumbaran. Kita umbar pagi. Kalau memang burung ini sudah kita vonis benar-benar OB ya, bukan masalah tenaga, bukan masalah apa ya. Kita berikan pengumbaran pagi, seminggu bisa 2 kali lah ya. 2 kali. Setiap pagi usahakan kena jemur burung itu. Kena jemur maksimal ya 1 jam lah ya. 1 jam. Setelah dijemur, burung istirahat, kerodong, sore kita buka, mau maghrib kita mandikan. Kita mandikan, angin-angin sebentar, kerodong lagi. Dan begitu terus kita konsisten, terus seperti itu terus. Hingga burung itu membaik. Kita bisa mencobanya dan membaiknya dari mana Om kan gitu. Ya jelas, kita kan dipahami lah ya. Kalau burung itu tadinya terlalu seperti ini, sekarang enggak. Yang tadinya seperti, contoh seperti tadi loh. Kakinya ngangkat, kalau burung yang satunya tadi kakinya ngangkat, terus durasi saltonya sering, semakin tidak sering, burung cenderung bulunya semakin kenceng atau semacam. Nah itu kan berarti tanda-tanda begitu ya. Jadi nggak bisa kita mencontohkan hanya satu burung begitu. Jadi kita memahami burung kita masing-masing tadi. Tuh. Nah disitulah pemahamannya, makanya sulitnya bermain burung itu kan kacer itu kan di situ. Jadi kalau cuma satu acuan itu ya nggak bisa kan kawan, nggak bisa. Makanya tetap pahami dulu karakter burung kita yang kita rawat ini loh gitu ya. Jadi ketika burung ini OB itu menunjukkannya seperti apa gitu ya. Kita yang paham itu yang rawat gitu, yang rawat itu yang paham. Sepaham-pahamnya saya tetap paham sampean yang rawat begitu. Jadi nggak bisa acuannya cuma itu ini nggak bisa. Jadi kita mahamin dulu lah gitu ya. Oke. Mungkin cukup sekian dulu ya video ini. Mungkin bisa saya sambung lagi nanti dengan tema yang mirip-mirip seperti ini. Ini kan saya gembleng terus karena agar orang itu cepat paham gitu ya. Cepat paham di bidang mana sih burung yang over birahi sebenarnya itu. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.